didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Kembali bersama Bincang Pagi, pemirsa, saya kembali akan menyapa Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, seperti pertanyaan saya sebelum jeda tadi, bahwa sudah ada sinyal kuat kejaksaan akan melimpahkan kasus ini ke kepolisian. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin menyampaikan pada publik bahwa putusan pra-peradilan itu tidak bisa serta-merta KPK ngotot gitu ya. Jadi ada yang diikat oleh putusan pra-peradilan itu. Di putusan pra-peradilan itu menyebut bahwa KPK tidak berwenang karena subjek hukum ya, dalam hal ini adalah Pak Budi Gunawan. Menurut putusan hakim itu bukan penyelenggara negara, bukan juga penegak hukum. Kalau kita mengacu pada pasal 11 Undang-Undang 30 tahun 2002, itu disebut bahwa KPK hanya bisa menangani perkara yang melibatkan penyelenggara negara atau penegak hukum. Nah, kebutuhan inilah yang kemudian setelah didiskusikan cukup panjang, maka dilimpahkan pada kejaksaan. Kemarin kalau Anda menyimak pernyataan Jaksa Agung secara lengkap, Jaksa Agung mengatakan begini ketika pelimpahan perkara ini disampaikan kepada Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung akan meneliti dulu sejauh mana berkas yang disampaikan oleh KPK, ya. Apakah lengkap ataukah tidak, atau sudah jadi berkas yang bisa proses itu ataukah tidak, sehingga kejaksaan nanti meneliti terlebih dahulu apakah ini perlu proses penyelidikan terlebih dahulu ataukah langsung bisa ke penyidikan. Nah, baru nanti ada kesimpulan itu berkas ini diserahkan ke Mabes Polri ataukah tidak. Ini yang saya tangkap ketika pernyataan konferensi pers yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung ya. Jadi ada aktivitas terlebih dahulu sebelum menyimpulkan itu, karena kan kejaksaan belum tahu berkas yang ada di KPK itu seberapa lengkap gitu ya, seberapa banyak yang sehingga kejaksaan setelah menerima pelimpahan itu melakukan penelitian terlebih dahulu ya. Nah, apakah nanti diserahkan atau tidak kepada Mabes Polri, tentu itu dari kewenangan dari pihak kejaksaan ya, karena kan kita sudah melimpahkan itu ke kejaksaan gitu, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, kalau kemudian dinyatakan bahwa atas dasar efektivitas kemudian ini kemungkinan akan diserahkan ke kepolisian, tapi Anda tetap meyakini bahwa akan ada upaya penelitian dari berkas-berkas yang disampaikan oleh KPK dulu oleh kejaksaan. Anda meyakini hal tersebut ya? Saya kira kita tidak boleh belum apa-apa sudah berprasangka buruk ya. Jadi kita serahkan juga kejaksaan ini kan juga aparat penegak hukumnya, juga punya kewenangan untuk mengusut kasus korupsi. Jadi karena itu kita serahkan ke kejaksaan dan menjadi kewenangan ya di kejaksaan untuk melakukan telaah terlebih dahulu penelitian terhadap berkas-berkas itu. Nah, setelah itu ya kita lihat nanti gitu. Tapi tentu ada di kejaksaan, kasusnya sudah diserahkan, dilimpahkan kepada kejaksaan. Ya, Pak Johan Budi, lalu ada statement Pak Taufikur Rahman Ruki bahwa kali ini KPK kalah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira kemarin sudah saya tambahkan ya, bahwa ini bukan persoalan kalah menang, ini kan upaya hukum ya, bukan soal kalah dan menang. Jadi kami tidak merasa kalah, kami juga tidak merasa menang, tetapi apa yang dilakukan oleh KPK memang persepsi publik menjadi banyak hal ya, dan tentu banyak yang nggak setuju juga KPK melimpahkan perkara kepada kejaksaan ya. Tapi itu dinamika juga di publik ya, ada yang setuju dan juga tidak. Tapi kan juga upaya pemberantasan korupsi ini kan harus jalan terus ya. Masih banyak perkara yang sedang ditangani oleh KPK yang akibat hiruk pikuk kemarin itu menjadi terbengkalai. Belum lagi kerja-kerja KPK yang lain ya. KPK ini juga melakukan pekerjaan tidak hanya menangkap koruptor ya, tapi juga melakukan upaya pencegahan. Saya kemarin deputi pencegahan
program-program pencegahan yang 2014 saja terkait dengan minerba misalnya, itu ada sekitar 20 triliun lebih yang bisa disumbang kepada negara. Baik. Itu juga atas kerjasama KPK dan Polri juga waktu itu di bidang pencegahan terkait dengan kajian itu. Nah ini jadi terabai gitu ya, terabaikan, menjadi tidak difokus lagi. Padahal 2015 ini kita mau masuk ke sektor migas. Ya. Ini yang mohon dipahami juga oleh publik ya. Baik, Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, satu lagi, ada pernyataan dari pegawai KPK dalam unjuk rasa itu bahwa diduga ada barter yang dilakukan, artinya ini dilimpahkan kasus kejaksaan, kemudian penyidikan terhadap 21 penyidik KPK ini dihentikan. Ada komentar seperti itu, bagaimana tanggapan Anda? Ya, orang berkomentar kadang-kadang terbatas pada sebanyak apa pengetahuan orang itu ya, termasuk pegawai KPK. Tidak ada banter-banter ya. Dan pernyataan-pernyataan seperti itu tentu harus disertakan oleh argumentasi yang valid gitu maksud saya. Jadi mungkin pegawai tersebut pengetahuannya belum banyak ya mengenai ini sehingga langsung menyimpulkan ada barter-barter itu. Saya tidak tahu juga pegawai yang mana yang menyatakan itu ya, tapi rasa-rasanya kok pernyataan itu tidak pas. Baik, terima kasih Pak Johan Budi atas jawabannya dan terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Pagi kali ini. Terima kasih. Ya, Pak Halius, kita bisa lihat tanggapan dari Pak Johan Budi bahwa memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain melimpahkan ini ke kejaksaan. Tapi diyakini juga bahwa ini tidak akan langsung dilimpahkan. Apakah juga mekanisme apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Saya sedikit agak beda dengan Pak Johan. Kalau kejaksaan menerima berkas perkara dari KPK, melakukan penelitian, evaluasi, benar itu mekanisme. Tetapi bila mana kejaksaan melihat perkara itu tidak layak untuk ditingkatkan ke tingkat penuntutan, jaksa bisa SP3 kok. Jadi tidak ada ceritanya ke Polri lagi ke polisi gitu. Makanya saya bilang, mari kita lihat secara proporsional, secara profesional. Tidak perlu lagi dilemparkan ke Mabes Polri untuk polisi meng-SP3. Ini jadi masalah lagi, jadi tanda tanya lagi. Kalau kejaksaan melihat dengan jernih, dengan profesional perkara ini memang tidak layak, tidak cukup bukti, tidak cukup alasan untuk ditingkatkan ke tingkat penuntutan, SP3 kan dong. Buat apa? Apalagi kalau kita berpikir efektif. Jaksa bisa efektif, jaksa bisa profesional. Ini kesempatan bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan kewenangan-kewenangan yang diberikan undang-undang kepada mereka. Oke, baik. Pak Jaya tadi sudah melihat penjelasan dari Pak Johan Budi bahwa upaya hukum mengenai putusan pra-peradilan sudah dilakukan tapi sudah ditolak begitu ya. Lalu kemudian tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain melimpahkan ke kejaksaan terkait KPK tidak bisa SP3. Nah, melihat kejadian ini atau kondisi seperti ini, apa menurut Anda, apakah Anda kemudian bisa menerima pelimpahan kasus ini ke kejaksaan? Kalau saya punya pendapat yang berbeda ya. Kalau sampai istilahnya belum ada upaya maksimal dari KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Bapak Budi Gunawan, kemudian langsung angkat bendera putih saya katakan, kemudian mengalihkan kepada pihak kejaksaan, bagi saya ini merupakan melempar bola panas kepada instansi yang lain. Padahal menurut Undang-Undang KPK, mereka kan yang punya kewenangan ekstra dibanding seperti kepolisian maupun kejaksaan, termasuk untuk koordinasi, supervisi, dan lain-lain ya. Saya juga punya pendapat lain bahwa dalam berkaitan dengan putusan pra-peradilan dari Sarpin, karena dia masuk kepada substansi perkara, termasuk menafsirkan pengertian tentang penegak hukum dan penyelenggaraan negara, serta menyatakan penetapan status tersangka Bapak Budi Gunawan tersebut tidak sah, dia masuk substansi. Dan itu kalau sudah diterima sebagai satu putusan yang final and binding, menurut pendapat kami itu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan perkara yang gratifikasi itu toh. Tapi untuk yang lain-lain
penetapan tersangka dan lain-lain yang dilakukan oleh KPK tetap bisa dilakukan. Permasalahannya adalah kenapa kita stick kepada itu? Permasalahan yang diputuskan dalam pra peradilan adalah mengenai subjek hukum yang diselidiki oleh KPK mengenai penyelenggara negara dan juga penetapan tersangka. Ya, dan penetapan tersangka. Ya. Apakah itu artinya KPK masih bisa berakrobat lagi bahwa subjek hukumnya saja sudah tidak bisa? Nah, ini kan harus dijelaskan kepada publik, makanya apa yang disebut yang lain-lain itu. Oke. Ya kan? Yang lain-lain itu sampai sekarang kan masih misteri. Karena itu kita tidak bisa menganalisis, memberikan baik itu pendapat maupun saran tentang ini. Karena yang lain ini tidak jelas. Oke. Ini kan masih banyak perbedaan pendapat di antara pakar hukum maupun publik terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Hakim Sarifin tersebut. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Setelah jeda berikut ini, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.